Dalam sesi Danantara Powering Indonesia Future di Indonesia Pavilion World Economic Forum Davos 2026, Ya, Danantara Indonesia memanfaatkan potensi di World Economic Forum Davos 2026 untuk menjabarkan 3 proyek strategis yang menjadi andalan investasi jangka panjang di Indonesia. Ketiga proyek tersebut mencerminkan upaya menghubungkan modal global dengan kebutuhan pembangunan nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. dalam sesi Danantara Powering Indonesia Future di Indonesia Pavilion World Economic Forum Davos 2026, Indonesia memamerkan 3 proyek strategis dengan investasi jangka panjang. 3 proyek strategis yang dipaparkan Danantara meliputi pengembangan fasilitas waste to energy di 33 kota, pengembangan obat berbasis plasma darah, serta pembangunan kompleks haji berstandar internasional di Mekah. Managing Director Investment Danantara Investment Management atau DIM, Stefanus Ade Hadi Wijaya mengatakan 3 proyek tersebut dipilih karena memiliki nilai ekonomi jangka panjang sekaligus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Stefanus menjelaskan bahwa proyek waste to energy dinilai strategis untuk menjawab persoalan lingkungan dan ketahanan energi perkotaan. Sementara pengembangan obat berbasis plasma darah diarahkan untuk memperkuat kemandirian sektor kesehatan nasional, sedangkan proyek kompleks haji di Mekah ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah Indonesia dengan standar internasional. So this is key. We always start with this mandate, which is to realize sustainable returns. We want to accumulate wealth for the future generation, but at the same time, we want to create an economic impact and social impact to enhance national resiliency. Dalam World Economic Forum Davos 2026 tersebut, kehadiran Danantara memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang, sekaligus sebagai platform yang menjembatani modal global dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dari Davos, Swiss, Tim Liputan IDX Channel. Dalam pidato kunci di World Economic Forum Davos 2026, Presiden Prabowo Subianto membanggakan Badan Pengelola Investasi Danantara di hadapan para pemimpin dunia. Secara tegas, Presiden mengungkapkan Danantara sebagai energi untuk menggerakkan masa depan Indonesia. Hadir sebagai keynote speech, Presiden Prabowo Subianto memaparkan dengan detail capaian perekonomian Indonesia dalam konsep Prabowonomics. Secara lugas, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini terus membaik dengan ditopang berbagai instrumen perekonomian yang agresif. Di hadapan 65 kepala negara dan 1.000 CEO perusahaan top dunia yang hadir dalam World Economic Forum Davos 2026, Presiden Prabowo membanggakan hadirnya Badan Pengelola Investasi Danantara yang disebutnya sebagai energi perekonomian untuk menggerakkan masa depan Indonesia. Selain itu, Presiden juga membeberkan Danantara adalah dana kekayaan negara dengan aset kelolaan sebesar $1 triliun Amerika Serikat yang kini mengelola 1.044 perusahaan milik negara. Untuk itu, Danantara Indonesia bisa menjadi mitra investasi yang strategis. Danantara Indonesia is now able to be your partners. We will co-invest and grow with you. Danantara is established to finance and co-finance the industries of the future. That is why we built Danantara with strong oversight and institutional responsibility. And we try to find the best executives to direct the leadership of Danantara. Di sisi lain, peran Danantara juga menjadi sentral dalam optimalisasi industri Indonesia secara signifikan. Menurutnya, berkat Danantara, industri masa depan harus dijalankan dengan baik dan bijaksana. Dari kota Davos, Swiss, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta menjadi anggota Dewan Keamanan Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto pun optimis Dewan Perdamaian Gaza akan mampu mewujudkan perdamaian di kawasan Palestina tersebut. Next, the Prime Minister of Hungary and the President of the Republic of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani deklarasi pembentukan Dewan Keamanan Gaza di Davos, Swiss pada Kamis kemarin. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace sebagai badan internasional baru yang dibentuk oleh Amerika Serikat untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Presiden Prabowo Subianto mengklaim kesengsaraan warga Gaza Palestina kini sudah mereda. Kepala negara juga optimis perdamaian di Gaza bisa tercapai usai menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Selain Republik Indonesia, sejumlah negara lain seperti Turki, Mesir, Yordania, hingga Uni Emirat Arab juga menyambut undangan Presiden Trump kepada para pemimpin negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Para menteri luar negeri negara-negara tersebut melalui pernyataan bersama kembali menegaskan dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump, serta menegaskan komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah merancang penghentian impor BBM secara bertahap mulai 2026 hingga 2027. Penghentian impor tersebut terkait keberhasilan Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, serta implementasi B40 yang mendorong surplus solar nasional. Pemerintah merancang penghentian impor bensin secara bertahap mulai 2026 hingga 2027. Kebijakan ini dilakukan agar Indonesia tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk bahan bakar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut keberhasilan Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan serta implementasi B40 mendorong surplus solar nasional. Adapun akumulasi konsumsi B40 membuat Indonesia surplus sekitar 1,4 juta kiloliter solar saat ini. Dengan surplus tersebut, Bahlil optimis pada 2026 Indonesia tidak lagi melakukan impor solar. Namun untuk solar C51, impor masih dilakukan pada semester pertama 2026, sambil desain mesin diselesaikan pada semester kedua 2026. Impor BBM di 2026, khusus untuk solar, sudah kita putuskan tidak melakukan impor di C48. Namun C51 karena volumenya kecil dan pabrik refinery kita belum siap memenuhi kebutuhan dalam negeri, akan dilakukan penghentiannya di semester 2 di 2026. Bahlil menambahkan kelebihan solar akan dikonversi menjadi bahan baku pembangunan aftur nasional pada 2027. Bahlil optimistis pada 2027 Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor aftur, solar C51, serta bensin RON 92, 95, dan 98. Pemerintah nantinya hanya akan mengimpor bensin RON 90 yang diperuntukkan khusus bagi kebutuhan BBM bersubsidi. Jakarta, Abdul Aziz, IDX Channel. Pemirsa, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman menyoroti pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang tidak akan mengimpor solar pada tahun ini. Yusri menilai pernyataan Bahlil tersebut keliru lantaran Indonesia, khususnya Pertamina, memang sejak tahun 2018 sudah tidak lagi mengimpor solar sejak diberlakukan kebijakan mandatori B30. Adapun impor solar kembali terjadi usai kebakaran di RDMP Kilang Balikpapan, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kebakaran. Bahkan Yusri menyebutkan narasi tidak impor solar tahun ini tidak relevan dengan yang terjadi di lapangan. Bahkan dengan rencana mandatori B50 pada tahun ini diharapkan Indonesia mampu mencapai surplus solar. Meski demikian, ia masih menggarisbawahi Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. 2018 sudah nggak impor solar lagi karena itu udah masuk program mandatori B30. Nah, kalau kondisi kilang semua sehat, saya pikir malah dengan nanti ini jalan program B50 itu akan surplus solar. Surplus memang, ya kan? Jadi bukan seolah-olah kan ada kilang RDMP ini terus menjadi solar
lebih tidak. Sebetulnya solar itu sudah tahun 2018 kita sudah nggak impor solar, itu aja. Jadi agak keliru itu narasi yang dibangun oleh Menteri SDM. Ya kan, termasuk penghematan, katanya ada penghematan 58 triliun.